Kakak, di mana anakku? Su Yan si nona muda tertua dari keluarga Su. Kamu melahirkan anak yang lahir mati. Anak, lahir mati. Su Qin Huan, kamu bermain-main dengan pria liar. Hamil sebelum menikah, menyebabkan ibu dan ayah menderita karena gosip. Ayah memerintahkanku, suruh kau ke luar negeri untuk introspeksi. Nona Yan si anak ini, bagaimana kau berencana menanganinya? Karena ini milik putra mahkota keluarga Mou, maka dia akan sangat berguna. Nyonya muda keluarga Mou harus menjadi milikku. Anda adalah orang yang melahirkan anak saya. Ini aku. Ikutlah dengan saya. 4 tahun kemudian. Aku kembali. Kali ini, aku harus mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Apa? Su Qin Huan benar-benar kembali. Jika Mo Jingyuan mengetahui, dengan anak bisu itu, bukan anakku, tapi wanita sialan Su Qin Huan. Jadi apa bisnisku lagi di keluarga Mo? Temukan dia dan singkirkan dia. Su Qin Huan, mampuslah. Kamu tidak akan pernah tahu seumur hidup ini. NN adalah anakmu. Wanita di foto itu Mo Jin An putra Su Qin Huan. adalah ibu NM. Di mana ibuku? Hati-hati. Nak, kamu baik-baik saja. Ibu dia ibuku. Dia persis seperti yang ada di foto. Anak ini, dia tidak bisa bicara. The film was NN, apakah kau translated baik-baik and saja? narrated by Ya sudah, aku pergi. N-Media. NN. Studio desain perhiasan Anda. Bukankah Anda kekurangan uang sekarang? Anda cari saya hari ini. Cuma mau minta saya invest uangkan untuk kita. Bicara di ranjang bagaimana? Kalau buka, karena tampangmu. Saya tidak akan punya waktu untuk menemani Anda. Seseorang. Bawa wanita itu kembali padaku. Kenapa kamu di sini? Nak, di sini berbahaya. Di sini berbahaya, cepatlah. Ibu, tunggu aku. Kalian semua tidak berguna. Jika hari ini, putra saya belum kalian temukan, Hotel Royal Anda tidak akan punya alasan untuk ada. Ya, ya. Ketua itu tuan muda. Siapa yang menyuruhmu lari sendirian? Pulanglah. Ketua, apa maksud tuan muda dengan ini? Ikuti. Lima tahun lalu. Apa aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Apakah orang-orang di luar sudah pergi? Selidiki apa yang sedang terjadi. Juga, buang orang-orang yang tidak diinginkan itu. Keluar. Ya, ketua, dia sudah dibius. Dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tuan muda telah bermasalah. Tuan muda, Maksudnya adalah, biar aku selamatkan dia.
An tidak pernah suka berinteraksi dengan orang lain. Tapi sekarang kau ingin aku menyelamatkan orang asing. Dapatkan informasinya secepat mungkin. Ya Tuan Muda. Jingyuan. Su Qinghuan. Kenapa kamu di sini? Beraninya kamu kembali. Pergi jaga An. Jika kau kehilangan putraku lagi, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Wanita ini, aku yang akan mengurusnya. Jingyuan, kamu adalah tunanganku. Kenapa kamu tinggal bersamanya? Apa kau tidak mendengarku? Panas sekali. Bukankah ini Mo Jingyuan? Tuan muda dari keluarga teratas Nangcheng. Kenapa aku ada di ranjangnya? Kau mau kemana? Kau tidak boleh pergi. Nak, di mana orang tuamu? Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Tidak, kau tidur dengan ayahku malam ini. Kau ibuku, kau tidak boleh pergi. Pria semalam itu, apakah dia benar-benar ayahnya? Tidak mungkin. Aku tidur dengan pria beristri. Nah, aku benar-benar bukan ibumu. Aku pergi sekarang. Tidak, kau ibuku. Aku sudah melihat fotomu. Aku benar-benar bukan ibumu. Aku ada urusan lain. Aku pergi sekarang. Ibu, apakah ibu tidak menyukaiku? An, Bibi tidak membencimu. Bibi ada urusan harus pergi. 200.000. Tetaplah dan jaga putraku. Apa kamu sedang bernegosiasi denganku? Apakah uangnya terlalu sedikit? Aku akan memberimu 500.000 setiap bulan studionmu. Masalah kekurangan dana. Biar aku tanggung semua untukmu. Pikirkan dulu lalu hubungi aku. Kalian orang kaya memang punya masalah ya? Aku Su Qinghuan, punya tangan dan kaki. Aku masih bisa mencari uang sendiri. Aku tidak butuh sedekah siapapun. Oh ya, tentang semalam. Terima kasih, tapi aku Su Qinghuan, bukan wanita seperti itu. Lupakan saja semalam. Itu lebih baik untuk kita berdua. Ibu, aku ingin ibu. Dia bukan ibumu. Tidak, ya ibuku. Ketua, ini adalah milik Nona Su Qinghuan. Informasi lengkap. 5 tahun lalu, dia dikirim ke luar negeri karena skandal pribadi. Sekretaris dan Sekretaris Mo Jingyuan. Oleh keluarga Su. Bantu aku buat janji dengan psikolog. Dia tidak berbicara selama 2 tahun. Saat bicara dia langsung menunjuk seseorang asing dan memanggilnya ibu. Pasti ada yang salah dengan otaknya. Kalian semua orang jahat besar. Turunkan aku. Kalian semua orang jahat besar. Cepat turunkan aku. Qingyun Su Qinghuan adalah adik perempuanku. Perilakunya tidak pantas sejak dia muda. Di masa depan kurangi biarin Enen bersamanya. Apa aku harus belajar darimu cara melakukan ini? Su Qinghuan hanya denganmu. Kamu juga ingin merebut posisi Nyonya Mo. Mimpi saja. Enen, aku akan memasak bubur untukmu. Sini aku akan menyuapimu. Kamu tidak meminumnya kan? Ayahmu sedang dalam perjalanan bisnis hari ini pula. Dia baru pulang setengah bulan lagi. Ayo, aku buat kamu kelaparan enggak? Ibu-ibu, di mana? Aku sangat merindukan ibu. Nah. Kenapa kamu? Ibu, aku sangat merindukan ibu. Di mana orang tuamu? Kamu keluar selarut ini. Orang tuamu akan khawatir. Kamu ibuku. Ibu-ibu tidak menginginkanku lagi. Jika anakku masih ada, apakah mereka akan sebesar An? Ibu sakit sekali. Bagaimana kamu mendapatkan ini? Orang tuamu terlalu ceroboh. Bibi tolong tiup. Aku tiup pasti nggak sakit lagi.
Ibu, Aku bukan ibumu. Aku Bibi. kenapa? Kamu kayak orang di foto itu. Kamu ibuku. Ibu, kenapa ibu tidak mau pulang bersamaku? Apa karena wanita jahat itu? Aku akan bantu ibu mengusirnya. Ibu, aku sangat lapar. Kalau gitu aku ambilin makanan buat kamu. Tunggu aku di sini. Tuan Mo, Di mana putraku? dia ada di dalam. Bukankah sudah kubilang? Jangan makan makanan cepat saji. Kau mengabaikan perkataanku. Kamu hanya peduli pada gaji kamu. Dan hanya peduli pada wanita jahat itu. Kamu gak tahu aku suka makan apa. Kamu bahkan tidak tahu. Apakah ini hasil didikanmu? Tuan Mo, mau aku ambilin satu set pakaian. Kamu harus ganti pakaianmu. Tidak perlu An pulang bersamaku. Kita tidak boleh mengganggu Bibi. Tidak, aku tidak mau pulang. Aku akan tinggal bersama ibu. Tuan Mo, di luar masih hujan. Kamu bisa tinggal di sini. Dan beristirahat sebentar. Jika kamu tidak sibuk. Ibu, apa yang terjadi selanjutnya? Bagaimana akhirnya? Apa yang terjadi? The film was translated and narrated by M Media. Nona Su. Apa kita pernah bertemu sebelumnya 5 tahun yang lalu? Tidak, kurasa tidak. Kamu salah orang. Tuan Mo, di luar hujan deras. Bagaimana kalau malam ini? Kamu istirahat saja di sini. Ayahmu ada urusan mendesak hari ini. Mau aku antar ke taman kanak-kanak? Ibu, bisakah ibu datang setiap hari untuk mengantarku ke taman kanak-kanak? An-An, aku bukan ibumu. Tuan Muda Mo An, kecelakaan mobil luka parah. Kondisinya sangat kritis sekarang. Dia membutuhkan transfusi darah segera. Bank darah rumah sakit kami tidak memiliki darah negatif. Jika kita memindahkannya dari tempat lain, kita mungkin tidak punya cukup waktu. Tuan Muda Mo, golongan darah Nona Su Yansi sama dengan milik Anda. Keduanya bergolongan darah O. Berdasarkan Nona Yansi, sampel yang ditinggalkan di rumah sakit kami telah diidentifikasi. Hasil identifikasinya adalah Nona Yansi bukan ibu kandung anak Anda. Darah RH negatif. Aku punya darah RH negatif. Dokter, ambil darahku. Kamu benar darahnya RH negatif. Ya dokter. Situasi An-An sangat kritis sekarang. Begitukah? Kalau begitu cepat atur transfusi darah. Nona Su, Anda barusan kecelakaan, dan Anda menderita anemia parah. Jika Anda menerima transfusi darah sekarang, ada risiko bahaya yang mengancam jiwa. Tidak apa-apa. Tolong segera atur transfusi darah. Aku tahu tubuhku sendiri. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Tunggu sebentar. Apa hubunganmu dengan An? Mengapa kau mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkannya? An-An mengalami kecelakaan mobil karena perlindunganku yang tidak tepat. Aku harus bertanggung jawab. Nona Su, kau tidak bisa memberikan transfusi darah kepada Enen. Kenapa golongan darahnya tidak cocok? Situasi An-An sangat kritis sekarang. Tolong segera atur operasinya. Dalam laporan barusan, data menunjukkan bahwa kau adalah kerabat langsung Enen. Kamu tidak bisa transfusi darah anak itu. Apa? Pasien butuh istirahat. Silakan pergi dulu. Mengapa anakku? Kerabat langsungnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Dokter Xia. Tuan Muda Mo, ini mungkin Ketua, ada kesalahan. 5 tahun lalu, Bicara. Nona Su Qinghuan adalah orang yang 5 tahun lalu masuk ke kamarmu. Benar-benar dia. Segera siapkan sebuah laporan tes paternitas untuk Su Qinghuan dan An. Ya. Putraku yang berharga. En. Ibu tahu sesuatu terjadi padamu. Kamu bikin ibu panik banget. Pergi sana. En, ibu sangat mengkhawatirkanmu. Lihat, begitu ibu tahu kamu baik-baik saja.
Ibu merasa lega. Lihat apa yang ibu beli untukmu. Mainan kesukaanmu. Kamu orang jahat, aku benci kamu. Su Qinghuan, kenapa kamu belum mati? Aku belum mati. Apa itu mengecewakanmu? Kenapa kamu kembali? Mencela keluarga Sukami. Masih kurang malu? Apa sebenarnya kesalahanku? Kamu dan ibu rubahmu adalah kesalahan. Su Qinghuan, aku memberitahumu. Kelahiranmu adalah kesalahan terbesar. Ibumu ikut campur dalam pernikahan orang tuaku saat itu. Hampir buat ibu nekat bunuh diri karena stres. Itu menjijikkan. Aku sudah memberitahumu. Apa kau mencoba mengatakan ibumu tidak bersalah saat itu? Seorang simpanan tetaplah simpanan. Tak ada yang bisa hapus itu. Kau dan ibumu itu diukir dari cetakan yang sama. Itu Su Qingshan. Dia bilang pada ibuku, dia belum menikah. Makanya ibuku bersama dengannya. Ibuku juga korban. Korban aku adalah korbannya. Ibumu mencuri ayahku saat itu. Dan sekarang kau mencuri priaku. Dan anakku. Kau dan ibumu benar-benar wanita yang sama-sama celaka. Kamu sudah keterlaluan. The Aku film was memberitahumu. translated Apa saya and salah bicara? narrated by Tanti M jahat. Media. Jangan berani sakiti ibu. Dasar bocah. Saat aku melihatmu, aku kesal. An-an. Suyan si An-an adalah anakmu. Bagaimana bisa kamu membicarakannya seperti itu? Anakku, aku bisa memukulnya jika aku mau. Dan memarahinya jika aku mau. Sedangkan kau orang luar. Bukan tempatmu untuk ikut campur. Pergi dari sini. Jangan berani-beraninya kau mendekati NN-ku lagi. Menurutku yang seharusnya pergi adalah kau. Jingyun, aku dengar NN bersamanya saat kecelakaan itu terjadi. Dulu itu karena dia memiliki kehidupan pribadi yang tidak pantas, sehingga dia dikirim ke luar negeri. Sendirian di negeri asing, kurang disiplin. Aku tidak tahu apakah karakternya selama bertahun-tahun telah menjadi lebih lurus. Bisakah kau memastikan NN tidak menghabiskan waktu bersamanya lagi? Suyansi, sudah bertahun-tahun, kamu belum ada kemajuan sama sekali. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. NN adalah anakku. Aku ingin kau meninggalkannya dan berhenti menyakitinya. An-an mengalami kecelakaan mobil di mana kau? Aku. Sejak An-an tiba di rumah sakit. Sudah 10 jam. Bahkan jika kau sedang berlibur di luar negeri, kamu mestinya sudah balik sekarang. Aku tidak bermaksud begitu, Jingyun. Pas dengar NN kecelakaan, aku sangat gelisah. Untungnya dia diselamatkan tepat waktu. Kalau tidak, aku juga tidak ingin hidup. Memang dia diselamatkan tepat waktu. Namun itu adalah Su Qinghuan. Jika bukan karena dia, NN pasti aman. Suyansi kamu. Apa aku ngomong salah? Kau dikirim ke luar negeri. Mengapa kau kembali? Aku memohon padamu. Bisakah kau meninggalkan putraku sendirian? Kamu yang harus pergi. Jingyun. Apa yang kau bicarakan? Apa aku tidak berbicara cukup jelas? Harusnya kamu tinggalkan An-an. Aku tunanganmu. Aku hamil NN 10 bulan dan melahirkannya. Hampir tewas saat melahirkan. Bagaimana kau bisa mengusirku? Kau bukan ibu An-an. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku bukan ibu NN? Sekretaris Chen. Ketua. Bawa An-an ke ruang tunggu. Ya. Dia adalah ibu An-an. Dia adalah adikku Qinghuan. Bagaimana mungkin dia ibu kandung NN? Masih berpura-pura bingung padahal kau jelas mengerti. Bukankah begitu? Kau permainkan aku 4 tahun. Kau benar-benar punya nyali. Masalah ini, harapnya kita bisa abaikan itu. Mulai sekarang jauhi An-an. Jangan muncul di hadapan kami lagi. Bukan seperti itu. Jingyun, kehidupan pribadinya selalu tidak senonoh. Orang tuanya mengirimnya ke luar negeri. Bagaimana mungkin dia hamil anakmu? Sudah jelas, tapi kamu masih berani nolak. Kau ini apa? Kau mencoba memanipulasiku, Mo Jingyuan. Rasanya aku di tanganmu. Apa kau tahu mengapa aku tidak menikahimu? Karena kau tidak pantas. Perempuan sepertimu cuma pakai tipu daya. Aku sudah sering lihat itu untuk naik pangkat. An-an. Dia anakku. An-an benar-benar anakku. Suyansi, dulu kamu sendiri yang bilang padaku bahwa bayinya lahir mati. Bayi yang kau lahirkan awalnya lahir mati. Kehidupan pribadimu kacau. Kau berkeliling merayu pria. Dan perilakumu tidak pantas. Kau bahkan dikirim ke luar negeri. Mengapa kau kembali? Untuk merusak kebahagiaanku. Suyansi, sifatmu yang tidak masuk akal dan arogan. Kamu masih belum berubahkan. Ketua, dokter dari rumah sakit Huiren waktu itu sudah menemukan bukti Nona Su Qinghuan
Memang 5 tahun lalu. Melahirkan seorang anak. Meskipun itu bayi prematur. Beratnya 34 kilogram. Dan sangat sehat. Su Yanxi. Apalagi yang ingin kamu katakan? King Yuan tidak seperti itu. Sekretaris Chen bawa orang ini pergi. Dan jangan biarkan dia muncul di hadapanku lagi. Tidak perlu. Aku pergi sendiri. Ibu peluk aku. An-an. Maafkan aku, An-an. Ibu tidak mengenalimu. Maafkan aku, An-anku. Jangan menangis. Anak perempuan tidak cantik kalau menangis. Ibu jangan menangis. An-an sangat penurut. Bolehkah aku menciummu? Tidak mungkin. Tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Jadilah anak baik berbaring dan tidur. Aku dan ibu bersama. Ibu aku dan ibu tidur bersama. The film was translated and Ibu narrated akan by bersamamu. M Media. Aku masih punya proyek untuk didiskusikan. Masalahmu dengan anak itu. Setelah kembali aku akan bahas itu denganmu. Pria itu dari 5 tahun lalu. Apakah benar dia? Ibu jangan menangis. Anak perempuan tidak cantik kalau menangis. Ini adalah perjanjian pernikahan. Jadi, kamu ingin melakukan kontrak nikah denganku 3 tahun. Tiga tahun ke depan adalah periode krusial untuk pertumbuhan An-an. Selama 3 tahun ini, aku ingin memberi An-an sebuah rumah yang utuh. 3 tahun lagi aku akan kirim dia ke luar negeri. Saat itu pernikahan kita akan batal. Di luar negeri kenapa? Aku punya pertimbangan sendiri. Ada terlalu banyak orang ambisius di keluargamu. 3 tahun kemudian, aku akan ambil alih keluargamu. Jika kau ingin tetap di sisinya, aku kirim kamu bareng dia. Setuju dan kau tanda tangan. Tidak setuju dan uang serta status. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Apa kamu mengancamku? Aku sedang menegosiasikan persyaratan denganmu. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Mo, bisakah aku tidak menikahimu? Menurutku, pernikahan seharusnya bukan transaksi. Yang kuinginkan adalah cari orang yang bisa aku percaya, bersama selamanya, dan menghabiskan seumur hidup. Bukan seperti ini. Permisi. Tentu saja kau bisa. Aku sangat terbuka pikirannya. Aku menghormati pilihan yang berbeda. Jika tidak ada yang lain, kau boleh pergi. Pergi bagaimana dengan An-an? An-an masih kecil. Dengan sedikit bimbingan dariku, dia masih bisa memanggil wanita lain ibu. Kamu kenapa bisa seperti ini? Aku hanya ingin memberi An-an rumah yang utuh. Jika kau tidak ada yang ingin dikatakan lagi, pergilah. Aku akan tanda tangan. Apa itu cukup? Jangan pikir, karena curi DNA aku saja, kau bisa mencuri hatiku. Hubungan kita hanyalah hubungan kontraktual. Aku nggak mau ceramah kakak. Kamu terlalu sering nonton drama ya? Atau terlalu banyak membaca novel? Apa kamu benar-benar berpikir semua orang akan menyukaimu? Jangan gunakan sudut pandang dangkalmu untuk melihat semua wanita di dunia ini, baiklah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu di kemudian hari, aku masih perlu mengingatkanmu sesuatu. Aku tidak termakan permainan jual mahal. Nona Su, aku mencarimu karena An-an. Tanpa An-an, kau bukan apa-apa. Kamu. Ibu-ibu baik-baik saja. An-an ibu baik-baik saja. Kenapa bikin ibu marah? Seorang pria seharusnya tidak melindungi istrinya tentu saja. Mo Jin-an, sebaiknya kau perhatikan nada suaramu. Sebelum ibu datang, kau tidak bicara selama 2 tahun. Sekarang kamu mau ngomong semuanya, untuk menebus semuanya. Tidak bicara selama 2 tahun. Apa yang terjadi? Pertama kali aku melihat An-an. Dia memang tidak bicara. Semua ini akibat ayah. Karena telah membawa ibu kembali. Sampai aku tak bisa bicara. An-an. Ayah, dia juga tidak berdaya tahu. Di luar kendalinya.
Siapa yang mau mencari wanita jahat untuk menjadi ibu mereka? Ayah itu bodoh sekali. Sudah larut. Kau harus tidur. Kau masih sekolah besok. Aku tidak mau sekolah. Aku ingin bersama ibu. Tidak pergi sekolah. Baiklah. Aku kirim kamu ke luar negeri sekarang. Dan kau tidak akan melihat ibu lagi. Kamu penjahat besan. Aku tidak mau melihatmu lagi. An-an. Kok kamu bisa begini saat mendidik anak? Apa kau baru menjadi ibu sehari? Dan kamu coba ngajarin aku caranya. Tuan Mo. Aku tidak bilang kamu salah, tapi saat mendidik anak-anak, setidaknya bisa sabar sedikit ya. Kamu suka ngancam dia pakai alasan luar negeri, dia akan mengembangkan sifat pemberontak. Apa kamu tahu itu? Kau hanya memanjakannya seperti ini. Lihat saja dia nanti. Bagaimana dia akan membalikkan keluarga ini. An-an masih sangat muda. Baru 4 tahun, tapi dia sudah pengertian. Dia tidak bicara selama 2 tahun sebelumnya. Tak ada yang tahu seberapa dia menderita. Selama bertahun-tahun ini, aku juga tidak di sisinya. Jika dia sedikit keras kepala sekarang, seharusnya tidak masalah kan? Aku bilang sedikit kata ke dia. Kenapa kau marah padaku? Apa aku memarahimu? The film Hei, was Nona. translated and Kamu tumpahkan narrated barangku. by M Media. Bukankah seharusnya kamu minta maaf? Hanya topi lusuhmu ini. Hanya bernilai uang segini. Nyonya Li, bagaimana kamu bisa di sini mendahuluiku? Tidak ada apa denganmu. Apa kamu gila apa menjadi kaya itu? Hebat. Halo Zituan. Baik, jika kamu punya waktu, tolong aturkan pertemuan dengan Bos Gao. Selamat datang semuanya untuk menghadiri rapat orang tua guru kelas A kecil kami. Guru Yao Yao, posisi sentral ini. Bukankah ini milikku? Benar Guru Yao Yao, ini adalah tempat sentral. Ini selalu menjadi milik Nyonya Liku. Dari mana anak ini berasal, di mana orang tuanya? Cepat bawa dia pergi. NN, ini tempat duduk Nyonya Li. Bisakah kamu duduk di sana dulu? NN. Guru Yao Yao, anak ini persis seperti yang dibicarakan Shiyu kita. Anak bisu yang dia sebutkan kan? Bisu Guru Yao Yao. Sekolah kita adalah sekolah internasional terkenal. Ujian masuknya melibatkan beberapa putaran seleksi. Anak bisu. Bagaimana dia bisa masuk? Nyonya Li, Nyonya Tong. NN memang lulus penilaian ketat sekolah kami sebelum diterima. Guru Yao Yao, sekarang juga segera urus NN ini. Kalau tidak, aku nggak akan ikut rapat orang tua guru ini. Para orang tua yang terhormat, kita perlu menangani beberapa masalah di sini. Para orang tua tolong pindah ke area istirahat di belakang dulu untuk beristirahat sebentar. Terima kasih. Apa kamu dengar itu? Anak bisu itu cepat menyingkir. Kamu berani melotot padaku. Guru Yao Yao, aku beri kamu 3 detik. Cepat urus anak ini. Diselesaikan. Mulai rapat orang tua guru secepatnya. Aku harus minum obat soreku jam 3. Dan aku ada pilates jam 4. Jangan buang waktuku. NN, kenapa nggak main sebentar di sana? Baik, dasar anak nakal tidak sopan. Lihat saja bagaimana aku hadapi kamu. Apa yang kamu lakukan? Ibu. An-an, ibu ada urusan di jalan. Dan jadi terlambat. Apakah An-an menunggu lama? Tidak, aku tidak. Aku menemukan ibu. Tempat duduk terbaik. Cepat kemari dan duduk. An-an pintar sekali. Tunggu, ini tempat duduk sentral. Apa kamu pantas mendapatkannya? Ini hanya rapat orang tua murid. Ini bukan audisi selebriti. Apakah ini benar-benar perlu? Kamu ini, orang tua dari anak bisu ini kan? Perhatikan caramu berbicara padaku. Ini Nyonya Li. Istri dari tuan muda keluarga Li. Dia adalah ketua grup Li. Kamu pantas ngomong gitu sama dia. Siapa yang kamu sebut anak bisu? Orang tua ini. Tolong bicara lebih sopan. Anak-anak semua bilang anakmu tidak pernah berbicara. Jika dia tidak bisu, lalu apa dia? Anak saya bicara atau tidak? Apa urusanmu? Kamu sendiri punya mulut. Aku tak pernah dengar kamu bicara wajar. Aku tidak peduli apakah putramu bisu atau tidak. Faktanya dia takut bicara di sekolah. Adalah tanda khas otisme. Anak-anak seperti ini paling rentan mengembangkan pikiran gelap. Anakku, gimana mereka bisa bareng anak kayak gitu dan belajar bersama? Guru Yao Yao, segera keluarkan NN. Asia,
Hanya karena anak saya mengambil posisi tengah yang kamu sebut itu. Kamu ingin mengusirnya. Su Qin Huan kan. Taman Kanak-Kanak Internasional Pelangi. Orang tua murid-muridnya adalah konglomerat real estate atau pemilik perusahaan investasi. Paling tidak mereka adalah selebriti. Dan kamu, apa pekerjaanmu? Pekerjaan saya dan anak saya bersekolah di sini. Apakah ada hubungannya? Nyonya Tong, biar ku beritahu jika ini terkait. Taman Kanak-Kanak Internasional Rainbow adalah sekolah yang terkenal secara internasional. Setiap mata pelajaran adalah yang terbaik. Bahkan makan siang disiapkan oleh koki bintang 3 Michelin. Sendiri. Sesekali diadakan pertemuan orang tua guru. Jadi maksudmu, anak saya hanya bersekolah di taman kanak-kanak dan masih ada diskriminasi pekerjaan orang tua. Ini adalah sekolah bangsawan. Lihatlah apa yang kamu kenakan. Kamu bahkan tidak mampu membeli salah satu lipstikku. Orang tua sepertimu, apakah kamu pantas menghadiri pertemuan komunikasi orang tua bersamaku? Guru Yao Yao, taman kanak-kanak kita adalah sekolah yang terkenal secara internasional. Biaya sekolah tahunan lebih dari 1 juta. Apakah kamu yakin dengan N ini? Masuk melalui jalur yang benar. Dia memang punya penampilan. Mungkin dia menemani pria tua The dan film was dikirim sebagai translated simpanannya. and narrated by M Media. Jangan menindas ibuku. Aku tidak menyangka. Anak bisu ini cukup protektif. Bagaimana kalau begini? Aku tidak begitu. Orang yang tidak masuk akal. Kamu berlutut minta maaf padaku. Kamu ambil tempatku tadi. Akan dilupakan. Anakku sayang, kita punya germofobia. Jangan hiraukan mereka. Kamu. Aku benar-benar memberimu muka. Dan kamu berani membantahku. Penjahat dan pukul ibuku. Tidak apa-apa Ibu An baik-baik saja. Aku akan bilang pada ayah. Guru Yao Yao. Taman Kanak-Kanak Internasional Rainbow kita diinvestasikan oleh keluarga Nyonya Li. Jati mengeluarkan seorang anak. Seharusnya tidak sulit kan? Ini, Ibu Enen. Pertemuan orang tua guru akan segera dimulai. Bagaimana kalau kalian berdua keluar dulu? Kamu juga berpikir saya salah. Salah. Kesalahan terbesarmu adalah membawa putramu ke sekolah bangsawan. Kamu pergi sendiri. Harus aku suruh orang antar kamu keluar. Kenapa saya harus pergi? Saya sudah membayar uang sekolah. Kamu ingin posisi tengah ini? Kalau begitu saya kasih ke kamu. Ayo anak-anak kita ke belakang. Kamu berhenti di situ. Oh ya sebenarnya, saya tidak suka yang kamu sebut. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Tapi jika kamu bersikeras membandingkan status An-An di keluarga kami, seharusnya lebih mulia daripada milikmu. Orang sepertimu tidak pantas disebut dalam satu napas denganku. Apa yang terjadi? Kakak, kenapa kamu di sini? Li Wenting, tuan muda tertua dari keluarga Li. Forum KTT Bisnis Dunia. Diadakan di dekat sini. KTT baru saja berakhir. Aku mampir KTK buat lihat-lihat. Asisten khusus Li Wenting. Tadi banyak keributan. Apa yang terjadi? Kakak wanita ini. Dia membawa putranya ke sini. Sangat mengganggu orang tua lain. Taman Kanak-Kanak Internasional Rainbow kita. Bagaimana bisa memiliki siswa seperti itu dan orang tua? Kak, cepat keluarkan siswa ini. NN. Siapa sebenarnya yang menghambat jalannya rapat orang tua? Semua orang tua punya mata. Dan seharusnya tahu betul kan? Tuan muda Lydia. Dia telah menyia-nyiakan waktu. Semua orang waktu. Cepat keluarkan anak nakal ini. Katamu Taman Kanak-Kanak Rainbow kita. Itu adalah sekolah untuk kalangan atas. Bagaimana bisa mentolerir orang seperti itu? Di tempat seperti ini. Menara Gading untuk mengajar dan mendidik. Ketika diucapkan dari mulutmu. Kenapa jadi begitu kotor? Kamu. Kakak, apakah kamu salah? Nyonya Tong adalah temanku. Sejak kapan keputusanku? Membutuhkan pertanyaanmu. Sekolah harus mendidik dan membina orang. Tidak perlu orang-orang yang tidak diinginkan untuk membuat sekolah berantakan. Tapi masalah ini jelas. Kesalahan Su Qin Huan. Putranya bisu dan memiliki masalah psikologis. Siswa seperti ini di sekolah, cepat atau lambat akan menyebabkan masalah. Diam. Aku tidak bisa. Nyonya Li ini. Nyonya Tong sombong dan tidak masuk akal. Dan berpikiran tidak sopan. Kakakmu sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Apa Nyonya Li kamu? Juga salah satu dari mereka. Wanita sialan. Sudah lama aku toleransi kamu. Seluruh Taman Kanak-Kanak Internasional Rainbow. Milik keluarga Liku. Kamu bahkan tidak punya hak bawain sepatuku di depan aku. Beraninya kamu berbicara padaku seperti itu? Penjahat, kamu tidak bisa menindas ibuku. An-An. Nyonya Li jangan keterlaluan. Keterlaluan ini terlalu keterlaluan. Seluruh Taman Kanak-Kanak Internasional Rainbow diinvestasikan oleh keluarga Liku. Hanya dengan satu kata dariku, seluruh Nancheng, tidak ada satupun sekolah akan berani menerima putramu. Begitukah? Tuan muda mau dari keluarga mau.
Pemimpin elit Nancheng. Kenapa dia di sini? Ayah, Anak bisu ini memanggil tuan muda mau ayah. Nyonya Li, ada apa ini? Bagaimana aku tahu? ayah. Tante-tante jahat ini menindas ibu. Bukankah kamu bilang ada kolaborasi hari ini? Kenapa kamu datang ke sini? Proyek itu tidak sepenting istri dan anakku. Kau membicarakan anakku. Tidak, tuan muda mau. Jika aku tahu bahwa In En adalah putramu, meski aku punya 100 nyali, aku tak berani bicara apa-apa soal dia. Tuan muda mau, aku salah. Aku benar-benar salah. Dan kau berani menggertak wanitaku. Kakak, Sepertinya Taman Kanak-Kanak Internasional Rainbow perlu diperbaiki. Tidakkah kamu setuju? Direktur Lee. Mengenai Taman Kanak-Kanak Internasional Rainbow, Tuan Mudamu tidak perlu repot-repot. Anakku diganggu. Di sekolahmu. Istriku menjadi sasaran. Serangan kata-kata dari orang tua elit. Serangan dengan diam. Sekolah internasional bergengsi mengalami insiden seperti itu. Dan yang diganggu adalah anakku putra Mo Jingyuan. Baik secara emosional maupun logis. Direktur Lee, apa kau pikir aku tidak perlu repot-repot? penindasan. Kami tidak menindas En. Tuan muda mau ini salah paham. Kesalahpahaman, perkataan, dan tindakanmu barusan lebih buruk daripada perundungan. Kamu tidak hanya membuat anak saya berlutut dan meminta maaf. Kamu juga menghinanya secara verbal, menyebutnya cabul. Apa sekarang ini kesalahpahaman? Kau paksa anakku berlutut dan minta maaf. Bagus, sangat bagus. Orang-orang dari keluarga Lee Kan. Li Wenting Kota Keuangan. Kolaborasi proyek miliaran yuan. Aku akan memberitahu ketua asosiasi keuangan. Keluargamu akan mengurusnya sendiri. Keluarga Limu tak akan dapat bagian. Mo Jingyuan piringnya terlalu besar. Jangan makan terlalu banyak, nanti tersedak. Proyek finansial Citi. Bagi keluarga Mo kita, hanyalah proyek berskala menengah. Tapi untuk keluarga Limu, ini mungkin titik balik. Untuk 5 tahun ya. Ini baru permulaan. Jika ada lain kali, The film was aku tak akan lepaskan translated siapapun. and narrated Apakah by Nyonya Li ini M-Media. istrimu? Kakak iparku bukan urusanku. Sebaiknya tidak ada hubungannya denganmu. Usir dia dari Nancheng. Aku tidak ingin melihat orang ini lagi. Adapun Nyonya Tong ini, keluarga Tong akan masuk blacklist kota. Tuan muda mau, aku benar-benar salah. Nyonya mau tolong bicara baik tentang saya. Maaf. Orang harus tanggung jawab atas kesalahan. Saya tidak bisa membantumu. Kakak, aku tidak ingin meninggalkan Nancheng. Bagaimanapun juga, keluarga Liku adalah keluarga terpandang. Meskipun keluarga Mo adalah keluarga terpandang teratas, lalu kenapa? Bisakah kalian begitu saja mengusir orang dari Nancheng? Atas dasar apa, tanyakan pada kakakmu. Hak apa yang kumiliki Mo Jingyuan? Kau menyinggung orang yang paling tidak seharusnya kau singgung. Ji Shiyu sudah kubilang sejak dulu untuk tidak menonjolkan diri. Kalau tidak, kau pasti akan menyeret keluarga Li kita jatuh. Kakak aku, ketua. Nyonya Li ini adalah istri Tuan Muda Li. Dia berada di distrik barat Nancheng. Dia membuka 2 salon kecantikan berantai. Baru-baru ini mereka menerima keluhan karena standar untuk suntikan kecantikan di bawah standar. Wajah pelanggan mengalami frustrasi. Selidiki secara menyeluruh. Kumpulkan bukti. Dan serahkan kepada tim hukum untuk ditangani. Tuan muda mau aku. Aku sudah di Nancheng selama bertahun-tahun. Caraku melakukan sesuatu Mo Jingyuan. Kau masih belum mengerti. Sudah waktunya kau mengejar ketertinggalan. Ketika kau memiliki kekuatan yang cukup, barulah datang bertanya padaku. Atas dasar apa Mo Jingyuan berdiri? Mo Jingyuan, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Apakah kamu pikir keluarga Mo seperti ini bisa mendominasi segalanya begitu saja? Apa kau sudah cukup membuat keributan? Kakak, kenapa kamu pukul aku? Bagaimana kalau kita kuasai semuanya? Li Wenting, aku memberimu muka hari ini. Mulai sekarang jangan biarkan wanita ini muncul di Nancheng lagi. Jika tidak, keluarga Limu hanya akan menyalahkan diri sendiri. Aku tidak mau bersama ayah. Ayah tidur di sana. Mo Jinan, jangan memancing masalah. Suami, kamu bisa tidur di sampingku. Aku ada pertemuan klit di lantai atas. Apa kamu mau ikut denganku? Anda duluan saja. Saya ingin masuk dulu dan belajar sedikit. Kau duluan saja. Baik, telepon aku kapan saja jika ada sesuatu. Baik.
Ibu, di mana jus dan kue mangkuknya? Kenapa kamu lapar lagi? Anan ingin jus dan kue mangkuk. Ayo ibu ajak makan. An, kamu tunggu di sini dulu. Ibu mau ke toilet ya. Lily pacar Liu Huai'an. Bibi, aku minta maaf. Apakah maaf bisa membantu? Gaun saya ini. Kedatangan baru Lawe. Bisakah kamu membayarnya sekarang setelah ternoda? Kakak Huai'an, kalian berdua saling kenal. Tentu saja kami kenal. Kami sangat kenal. Liu Huai'an mantan pacar Su Qinghuan. Lily, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Su Qinghuan. Su Qinghuan, mantan pacarmu Su Qinghuan. Itu benar. Namun dia dan aku adalah masa lalu. Masa lalu itu menyakitkan. Dulu dia bermain-main dengan pria hamil. Diusir Su karena hamil di luar nikah. Su Qinghuan, namamu sudah buruk. Mengapa kamu kembali? Reputasiku bukan urusanmu. Bagaimanapun juga aku masih mantan pacarmu. Peduli padamu bukan melawan hukum, kan? Kakak Huai'an kamu, kenapa kamu masih mengenang masa lalu? Baru saja dia menodai gaun kami. Kamu membelikan gaun ini untukku. Kamu harus membelaku. Qinghuan gaun Lily adalah desain landasan pacu dari Loewe. Harganya 1 juta. Demi hubungan kita di masa lalu, aku tidak akan banyak bicara lagi padamu. Apakah Anda akan membayar dengan transfer seluler? Atau tunai? Hubungan apa yang kumiliki denganmu? Tadi 50 juta. Dan sekarang 100 juta. Jika kamu tidak membayar sekarang, sebentar lagi akan menjadi 200 juta. Di pameran perhiasan orang lain. The Kau film masih was berani memeras translated uang. and Jika kau narrated begitu by mampu, M panggil saja Media. pengacara. Hari ini, aku tidak akan membayar sepeser pun. Ada apa ini? Aku dengar orang itu bilang mereka memeras uang. Perusahaanmu dan asosiasi perhiasan, pameran perhiasan yang diselenggarakan. Banyak selebriti dan bangsawan di sini. Ada yang berani bikin masalah. Ada tontonan bagus hari ini. Kamu berani bilang aku memeras uang? Jika kau berani memukul ibuku, aku akan bilang pada ayah, aku suruh kamu tanam pohon di Afrika. Kakak Huai'an, lihat mereka berdua membuliku. Kamu harus membelaku. Su Qinghuan jadi begini. Anak nakal dari dulu itu, kan? Liu Huai'an, saya sarankan Anda berbicara lebih sopan. Bermain-main dengan pria, hamil di luar nikah. Anak yang lahir dari itu. Apalagi, kalau bukan imut kecil. An berbalik ya. Kau berani memukulku. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Kau pikir kau siapa? Aku tuan muda keluarga Li di Nancheng. Jadi kenapa kalau kau seorang tuan muda? Kau pantas dipukul karena berbicara sembarangan. Wanita sialan, baru saja kamu menghasut putramu. Untuk mengotori roku, kamu berani pukul kami sekarang. Saudara Huai'an, dia sama sekali tidak menghormatimu. Aku perintahkan kau untuk meminta maaf atas kekasaranmu barusan, dan kemudian membayar ganti rugi. Berapa kompensasinya? Aku akan membayarnya. Li, tuan muda Li, kenapa kau di sini? Atau yang aku lakukan di sini untuk pameran perhiasan? Apakah aku perlu melapor kepadamu? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Kakak Huai'an, siapa dia? Dia adalah tuan muda tertua keluarga Li di Nancheng. Baru saja aku dengar kau meminta Nona Qinghuan untuk membayar kompensasi. Berapa kompensasinya aku akan membayarnya? Tuan Li, jangan pusingkan mereka. Mereka hanya mencoba memeras uang. Berhenti omong pemerasan. Tepat sekali. Aku tuan muda terhormat dari keluarga Liu. Aku kau dipersalahkan memeras. Berhenti menyebarkan rumor tentangku di sini. Nona Qinghuan adalah temanku. Aku tahu betul orang seperti apa dia. Bibi ini merombakkan jusku dan memukulku. Kamu anak kecil. Kok bisa ngomong-omong kosong? Orang tuamu gak ajarin jujur. Jelas kamu yang mengotori roku. Tutup mulutmu. Siapa yang kamu sebut anak kecil? Tuan muda Mo. Anak kecil siapa yang kamu sebut? Jawab aku. Dia mengotori roku. Aku akan minta cek rekaman pengawas. Jika itu benar-benar kesalahan anakku, ganti rugi 10 kali harga asli. Tidak perlu, tidak perlu. Biarkan saja tuan muda Mo. Itu hanya rok. Aku tidak keberatan. Biarkan saja kamu mengintimidasi orangku. Pikir masalah selesai cuma dengan diam. Apa kamu meremehkan keluarga Moku? Atau kamu meremehkanku Mo Jingyuan? Qinghuan. The Apakah film dia was wanitamu? translated Dia and adalah istriku. narrated by M Media. Qinghuan. Tidak. Nyonya Mo, aku tidak sengaja melakukannya. Aku salah, bukankah itu cukup? Tolong berbesar hati dan abaikan kesalahanku. Keluarga Liu kan. Aku baru-baru ini mendengar tentang bangunan ilegal di lokasi konstruksi Anda. Beberapa nyawa melayang. Dan Anda belum membayar upah para pekerja. Sepertinya keluarga Liu Anda
Tidak perlu ada lagi. Petugas keamanan bawa kedua orang ini keluar dan beri mereka pelajaran. Tidak perlu Tuan Muda Mo. Aku akan berjalan sendiri. Tuan Li, terima kasih atas apa yang baru saja terjadi. Sama-sama, aku tidak banyak membantu. Ngomong-ngomong Nona King Huan, aku dengar kau punya proyek perhiasan. Aku ingin tahu apakah kau punya waktu. Kita bisa mendiskusikan proyeknya. Itu. Dia tidak punya waktu. Bukan sekarang. Dan tidak di masa depan. Tidak pergi. Tuan Li, saya akan pergi sekarang. Baik. Kita bisa membicarakan kerjasama nanti. Ketua, Nona Qing Huan sudah menjadi Nyonya Mo. Apakah kamu masih memiliki niat lain padanya? Dia sangat istimewa. Lebih istimewa dari yang kubayangkan. Aku tidak keberatan dengan masa lalunya. Tapi dia sudah menikah. Dia dikirim ke luar negeri 5 tahun lalu. Sebelumnya kakak perempuan King Huan Suyansi dikabarkan akan menjadi Nyonya Mo di masa depan. Sudah berapa lama dia kembali? Dan dia sudah mengambil posisi Nyonya Mo. Pasti ada alasan tersembunyi di baliknya. Ayo kita lihat. Apakah kamu magnet masalah? Kamu baru saja meninggalkanku sebentar. Dan kamu sudah diganggu lagi. Jangan coba jelekkan ibuku. Kamu sangat ikut campur. Belum mulai sama kamu. Sepanjang hari kamu bikin masalah. Ketika kamu tidak bicara sebelumnya. Mau mogok makan atau bom ruang kerja. Sekarang bahkan lebih buruk. Jika tidak di sini, kamu buat ulah di sana. Tidak bisakah kamu memberiku ketenangan? Aku minta maaf. Kalau begitu saya akan pergi ke toilet. Ibu cepat kembali ya. Ayo, aku akan mengajakmu bermain. Nenek. Nenek, ada apa? Saya akan membawamu ke rumah sakit, Nenek. Nenek, Anda punya asma bukan? Di mana obatnya, di mana? Ini. Bagaimana? Apakah Anda merasa lebih baik? Jauh lebih nyaman. Nona. Siapa namamu? Nama saya King Huan. Anda bisa memanggil saya King Huan saja. King Huan. Nenek, ada ruang tunggu di depan. Bagaimana kalau aku membantumu? Tidak perlu. Jangan repot-repot dengan wanita tua ini. Cucuku akan segera datang untuk menjemputku. Terima kasih. Baiklah, aku pergi sekarang. Aku berangkat kerja. King Huan. Dia King Huan. Bibi, bukankah itu Jing Yuan? Mari kita ke sana. Kenapa ibu belum kembali? Jing Yuan di pameran perhiasan hari ini. Kenapa kamu di sini sendirian? Nggak ada pendampingmu. Pas biar Yanxi yang jadi pendampingmu. Jing Yuan, jika kau butuh satu, aku bisa menjadi teman wanitamu kapan saja. Aku tidak butuh. Jing Yuan. Jing Yuan. Su Qing Huan itu, apa bagusnya dia sih? Dia tidak punya pengetahuan. Tidak punya tata krama. Tidak punya karakter moral. Yanxi ini, bukankah dia ribuan kali lebih baik darinya? Aku sudah bilang. Aku sudah menikah. Aku hanya punya satu istri. Dan itu, King Huan. Mulai sekarang wanita yang tidak relevan. Jangan coba-coba memaksakan mereka padaku. Jing Yuan An-Ain. Itu aku sudah lama menunggumu. Seorang nenek baru saja sakit. Aku pergi membantunya sebentar. Membuatmu menunggu, Anan. Maafkan The aku. film was translated apa-apa. and Aku narrated memaafkanmu, by Ibu. M Media. Bibi, sepertinya aku memang benar-benar orang yang tidak penting. Yanxi, jangan mengatakan hal-hal yang menyedihkan. Pelacur itu, selama aku tidak setuju, dia tidak akan pernah menikah ke dalam keluarga Mo. Jing Yuan, aku tidak peduli apakah kamu tergila-gila, atau apakah itu hanya iseng sesaat. Singkatnya, jika kamu ingin menikahi Su Qing Huan ini, aku sama sekali tidak akan setuju. Persetujuanmu tidak penting bagiku. Ayo pergi. Ibu, kenapa nenek tidak menyukaimu? Karena nenek belum mengerti ibu.
Lalu kapan nenek akan memahami ibu? Sayang, memahami seseorang itu butuh waktu. Ibu adalah ibu terbaik di dunia. Aku sangat berharap nenek bisa segera memahami ibu. Perhiasan jenis apa yang kamu suka? Aku akan mengajakmu melihatnya. Aku baru saja mendengar. Ada hati merah muda. Hati merah muda. Kamu memang tahu cara memilih. Hati merah muda itu adalah mitramu corporation saat ini. Dibawa sebagai pameran. Ayo pergi, aku akan mengajakmu melihatnya. Bibi Qinghuan benar-benar punya keahlian. Sekarang Jingyuan sepenuhnya terpikat padanya. Tidak peduli apa yang kulakukan. Dia bahkan tidak akan melirikku. Yansi, hati seorang pria. Aku paling mengerti. Setelah beberapa saat ketika Jingyuan bosan dengannya, dia secara alami akan menyadari kualitas baikmu. Hanya saja masalah ini sepertinya tidak bisa terburu-buru. Jeti ini adalah hati merah muda. Ini benar-benar menakjubkan. Memang brilian dan transparan. Jadi ini berlian merah muda. Cantik sekali, ayah. Ayah beri ibu berlian merah muda. Apakah kamu menyukainya? Tidak perlu. Apakah ini cantik? Nikmati saja pemandangannya. Tuan muda Ji sepertinya, So Qinghuan ini, juga seperti wanita-wanita, sombong lainnya bukan? Aku dengar para petinggi yang datang hari ini, semua di sini untuk mengagumi hati merah muda. Bicaralah lebih sedikit. Bibi, lihatlah So Qinghuan ini perilaku macam apa ini? Berlian merah muda ini, palsu? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini adalah hati merah muda. Semua perhiasan di sini tidak ternilai harganya. Bagaimana mungkin itu palsu? Jika itu palsu, maka kamu pasti agen rahasia lawan kan? Kau tidak bisa mengatakan itu. Norasu, ini telah dinilai oleh puluhan ahli. Dan terlebih lagi, ini adalah daya tarik utama malam ini. Kau bilang ini palsu. Itu sangat tidak mungkin, bukan? Hati merah muda ini adalah produk kaca. Tapi, ini telah meniru dengan cermat potongan hati merah muda. Jadi baik dari pemolesan, sudut potong, maupun simetrinya, itu identik dengan hati merah muda yang asli. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi jika kamu bilang itu palsu, aku sama sekali tidak akan percaya. Mo Group adalah konglomerat terbesar di Nancheng. Bagaimana mungkin mereka menaruh barang palsu di sini? Kilo warna dan rona berlian alami. Sangat berbeda dari produk kaca. Apa yang kamu lihat sekarang memang palsu. Omong kosong. Mo Group kami dan Asosiasi Perhiasan bersama-sama menyelenggarakan pameran perhiasan ini. Setiap berlian bernilai setidaknya puluhan juta. Bagaimana mungkin ada produk kaca yang bertindak sebagai berlian? Ada kemungkinan bahwa ada kesalahan selama transportasi. Tapi hati merah muda ini memang bermasalah. So Qinghuan, semua orang yang datang ke sini hari ini berasal dari keluarga terpandang. Kau mengatakan hal-hal seperti itu untuk memfitnah pameran perhiasan yang diselenggarakan oleh keluarga Mo. Apa untungnya bagimu? Aku mengatakan yang sebenarnya. Hati merah muda ini memang bermasalah. Kalau nggak percaya cari orang buat nilai. Qinghuan, apa kau tahu berapa hati merah muda ini bernilai? 400 juta. Apa kau sudah mengubah taktikmu lagi? Apa kau mencoba membuat semua orang percaya berlian merah muda ini palsu? Dan kemudian kau diam-diam menukarnya. Skemamu benar-benar brilian. Jingyuan, lihatlah wajah Su Qinghuan. Wanita seperti dia sama sekali tidak pantas untukmu, Tuan Muda Wang. Ini cukup ramai. Ada tontonan bagus lainnya. Berlian merah muda ini dikirim oleh Nantian Group untuk buktikan keseriusan kerjasama, khususnya kaulah pameran perhiasan. Secara logis seharusnya tidak ada masalah. Mungkinkah Qinghuan salah? Su Yanxi, yang jahat lihat keburukan di mana-mana. Aku tidak sekeji yang kamu kira. Daripada kritik aku terus di sini, lebih baik kamu berpikir dengan cermat tentang bagian mana dari proses itu yang salah. Kamu ini siapa sebenarnya? Masih buat ulah di pameran perhiasan. Penjaga, singkirkan pembuat onar ini dari sini. Tunggu. Jingyuan, kamu juga melihatnya. Gadis ini di pameran perhiasan, berbicara omong kosong, memfitnah Mo Group kami, dan reputasi asosiasi perhiasan. Wanita seperti ini sulit dipertahankan. Asosiasi perhiasan ini adalah yang terbesar di dunia. Organisasi perhiasan, bagaimana mungkin bisa membuat kesalahan? Aku percaya Qinghuan. Benarkah kamu percaya? Aku percaya padamu. Ibu MN juga percaya padamu. Bibi, lihat ini. Su Qinghuan.
Ying Yuan memihakmu biasanya adalah satu hal. Tapi masalah hari ini terlalu penting. Kamu tidak bisa main-main. Nyonya besar mau, Tuan Wen dari Pavilion Harta Karun, juga ada di sini hari ini. Kenapa nggak kasih dia lihat? Apakah ini asli atau palsu? Baiklah biarkan Tuan Wen melihatnya, agar tidak ada yang memfitnahnya. Baiklah saya rasa itu bisa dilakukan. Kebetulan saya punya nomor Tuan Wen. Su Qinghuan kamu tunggu saja. Tuan muda Li Tuan Wen adalah orang besar di industri perhiasan. Apapun yang dia periksa, pasti tidak akan salah. Su Qinghuan, mari kita lihat kau berpura-pura sekarang. Sebentar lagi kau akan diusir dari keluarga Mo. Tuan Wen akan tiba dalam 3 menit. Baiklah, kalau begitu biarkan Tuan Wen mengautentikasinya. Jika dia mengatakan berlian merah muda ini asli, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jika Tuan Wen mengautentikasi bahwa berlian ini asli, maka kamu tinggalkan Jing Yuan dan tinggalkan keluarga Mo kami. Taruhan ini tidak masuk akal. Jika terbukti bahwa ini adalah hati merah muda yang asli, aku akan meminta maaf kepada semua tamu yang hadir. Dia adalah istriku. Kesalahan aku yang bertanggung jawab. Jing Yuan, bukankah kamu hanya memihak gadis ini? Istriku. Bukankah The film was seharusnya aku memihaknya? translated and narrated by Tuan M Monyonya Media. besar mau lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Tuan Wen Anda datang tepat pada waktunya. Hati merah muda ini adalah berlian yang diluncurkan bersama oleh Mo Group kami dan Asosiasi Perhiasan. Dan Mo Group, gadis ini menyebarkan rumor di sini. Mengatakan berlian ini adalah sepotong kaca. Perilaku macam apa ini? Tepat sekali Bibi. Tuan Wen, kau harus melihatnya dengan baik. Jangan sampai ada kesalahan. Tentu saja, tentu saja. Hati merah muda tak ternilai harganya. Hari ini aku Wen juga harus memanjakan mataku. Ketua Li, apakah Anda sangat berharap sekarang bahwa itu palsu? Dengan begitu Anda bisa memanfaatkan situasi. Jika kau tidak bisa bicara dengan benar di Amla, Tuan Wen, lebih dari 10 menit telah berlalu. Seharusnya tidak ada kesalahan kan? Seharusnya asli kan? ini palsu. Palsu? Bagaimana ini bisa palsu? Tepat sekali. Mo Group dan Asosiasi Perhiasan Nancheng meluncurkannya bersama. Setiap perhiasan di sini tak ternilai harganya, terutama yang ini adalah sorotan utama hari ini. Bagaimana mungkin itu palsu? Aku dengar, grup Nantian memiliki rencana 10 tahun ke depan. Pameran perhiasan ini taruh segalanya. Mereka tolak kaca murahan ini, ditempatkan di posisi penting bukan? Berlian merah muda ini dibuat sangat realistis, tapi kilo berlian merah muda alami. Sangat bagus, halus dan lembut. Meskipun berlian merah muda ini dibuat sangat realistis, ketika aku melihat dengan cermat, struktur intergroup porfiritik salah. Bibi, apa yang dia bicarakan lagi? Su Qinghuan, tutup mulutmu. Tuan Wen, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana ini bisa palsu? Nyonya besarmu, apa yang baru saja dia katakan? Benar sekali. Biarpun buatan berlian ini tampak nyata, dalam hal pengerjaan, ini memang produk yang bagus. Namun ini tidak memiliki nilai koleksi. Ini hanya ornamen kaca. Tidak buruk. Cucu menantu King Yuan. Benar-benar luar biasa. Sepertinya Jing Yuan tidak memilih wanita yang salah. Bibi, bagaimana Tuan Wen masih memihak Su Qinghuan? Tuan Wen, berlian merah muda ini bernilai ratusan juta. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi palsu? Apakah Anda dan Su Qinghuan berkolusi? Tepat sekali. Tuan Wen, kau kan seorang ahli. Bagaimana kau bisa terlibat dalam hal seperti itu? Urusan gelap dengan Su Qinghuan. Tuan Wen, tolong jangan pedulikan mereka. Anda adalah seorang ahli. Aku percaya penilaianmu. The Jing film Yuan was orang lain mungkin translated tidak tahu, and tapi narrated bukankah by kamu M jelas? Media. Berlian ini diakuisisi oleh Nantian Group, dilelang Afrika Selatan. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Cukup. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu baru saja mempertanyakan King Huan, dan sekarang kamu mempertanyakan Tuan Wen. Siapa lagi yang akan kamu pertanyakan selanjutnya? Itu hanya karena kamu tidak suka King Huan. Jadi semua yang dia katakan salah. Jing Yuan, kamu. Permisi ketuamu, karena kesalahan staf kami. Secara tidak sengaja, sampel hati merah muda disimpan di brankas. Baru saja ketua Nantian kami menemukan kelalaian dan menyuruh saya hadir pribadi. Ketua akan segera tiba. Bibi, sekarang kamu seharusnya percaya padaku kan? Hati merah muda ini benar-benar palsu. Bibi, Su Qinghuan kebetulan menemukannya. Seperti kucing buta menemukan tikus mati. Dia hanya beruntung, bukan begitu? Kamu masih tidak percaya. Jing Yuan Yan si benar. Su Qinghuan ini tidak tahu apa-apa tentang penilaian berlian. Itu cuma keberuntungan buta. Dan menebak dengan benar.
Siapa yang tahu niat buruk apa yang dia miliki? Jangan biarkan dia menipumu. Ini di pameran. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Keluar. Jingyun, aku ibumu kandung. Bagaimana bisa kamu di depan orang luar memperlakukanku seperti ini? Kamu masih tahu ini di luar. Ketika kamu membuat keributan di sini barusan. Kenapa kamu tidak berpikir ini di luar? Sukin, berhentilah bersikap tidak masuk akal. Sekarang keluar segera. Ibu, bagaimana bisa ibu juga membela orang luar? Keluar. Bibi. Jingyun, aku baru ingat. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Su Yanxi sudah 5 tahun. Aku memberimu kesempatan. Kamu seharusnya punya cukup waktu untuk mengetahui caraku melakukan sesuatu kan? Aku melakukan semua ini karena aku. Ada apa? Baru saja, saat aku di koridor, asma saya kambuh. Berkat bertemu King Huan, anak ini berhati baik. Dia membantuku. Kalau tidak, saat ini, aku mungkin sudah di rumah sakit. Nenek, ini semua yang harus aku lakukan. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Jauh lebih baik, jauh lebih baik. Ayo kita belanja dengan nenek. Nenek akan belikan kamu barang bagus. Ini tidak terlalu pantas kan? Tidak apa-apa, kamu sangat membantuku hari ini. Ada insiden di pameran perhiasan hari ini. Ketua Nantian, ketika bernegosiasi denganku, sangat kurang percaya diri. Kamu dan nenek pergi berbelanja dulu. Aku akan pergi membahas kerja sama dulu. Nenek buyut. Cucu buyutku. Mulut kecilmu yang paling manis. Ayo kita belanja dengan nenek. Nenek akan belikan kamu barang bagus. Lanjutkan. Ayo pergi. Ketua, saya tidak menyangka Nona Qinghuan ternyata terampil dalam menilai harta karun. Sekarang Anda pasti sedih kan? Dia tidak diusir oleh mereka. Dan dia juga. Hubungannya dengan tuan muda mau semakin dalam. Apakah kau akan mati jika bicara lebih sedikit? Ngomong-ngomong Ketua Li, tentang berinvestasi pada Nona Qinghuan. Haruskah kita lanjutkan? Lanjutkan. Hubungi temannya Lin Zichuan. Atur waktu untuk bertemu Nona Qinghuan, untuk makan dan mengobrol. Mengapa Anda tidak langsung saja mengajak Nona Qinghuan keluar? Kenapa berputar-putar dan mencari temannya? Jika aku tanya dia, mungkin dia tidak setuju. Cukup, apakah kau asistenku? Atau bosku? Baiklah, baiklah. Aku mengerti. Halo Zichuan. Investasi di studiku. Aku tidak butuh investasi sekarang. Aku mau lakukan perlahan. Qinghuan, apakah kau bodoh? Kau selalu mengeluh tidak punya cukup uang. Kenapa kau banyak keluhan? Impian ibumu adalah mendirikan mereknya sendiri. Kau berada di tahap awal sekarang. Kau harus terus isi modalnya. Uang adalah masalah besar. Baiklah, kalau begitu. Kalau bisa bantu aku, susun pertemuan investor. Jika tak ada kesepakatan, kita masih bisa berteman. Benar, terima kasih Zichuan. Selamat tinggal. Kenapa kamu belum kembali? Halo Sekretaris Chen. Apa dia sudah minum banyak? Jingyuan. Apa kau mabuk? Mau aku antar ke kamar? Bun Xingyao, putri sulung keluargaku. Jingyuan. Hari ini aku milikmu. Aku ingin menjadi wanitamu. The film Apa yang was kamu lakukan? translated and narrated by M Media. Siapa kau? Pergi. Siapa aku? Kamu bertanya siapa aku? Sebelum ikut campur keluarga lain. Kamu nggak mau cari detail. Kamu pelapor kurang bisa ya? Aku seorang simpanan. Apa kau bercanda? Aku putri sulung keluarga Gu. Kekasih masa kecil Jingyuan. Aku juga mantan pacarnya. Maaf, sebenarnya siapa kau? Aku istri Jingyuan. Kami sudah menikah. Anak kami sudah berusia 5 tahun. Jadi, aku tidak peduli apakah kamu mantan pacar atau mantan-mantan pacar. Sebelum aku menceraikan suamiku, tolong jauhi suamiku. Nyonya, aku belum pernah mendengar King Yuan menikah. Lagi pula siapa kau? Apa dasarmu bicara padaku begitu? Jing Yuan ini aku Xing Yao, aku kembali. Aku telah mewujudkan impianku sendiri. Aku kembali untukmu. Aku tidak membutuhkanmu.
Tunggu aku di sini. Nanti aku siapkan air panas mandi. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan mandi bersamaku? Mandi bersamamu. Tidak, kurasa tidak. Itu tidak pantas. Apa yang salah dengan itu? Kita adalah suami istri. Kita sudah menikah. Apakah sesulit itu bagimu untuk mandi bersamaku? Kamu minum kebanyakan ya? Kita punya pernikahan palsu. Setelah kita mendaftar, kamu adalah milikku. Lepaskan aku. Apa maksudmu? Menurutmu apa maksudku? Kita punya hubungan kontraktual. Apakah kamu sudah lupa? Kamu tidak bisa menyentuhku. Itu tertulis jelas dalam kontrak. Aku bukan orang suci. Perjanjian itu bisa diubah kapan saja. Sudah distempel. Sudah mengikat secara hukum. Jangan ubah lagi ya. Berapa banyak yang kamu minum? Kenapa kamu di kamarku? Kenapa aku ada di kamarmu? Kenapa nggak tanya dirimu sendiri? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Apa yang kamu lakukan padaku? Memang kamu curhat setelah minum. Tuan mau kamu lupa diri. Apa yang kamu janjikan padaku? Apa yang aku janjikan padamu? The film was translated and narrated by Kamu M. berjanji Media. akan memberiku 10% saham Mall Corporation dan hak asuh Anan. Apa kamu lupa? Tidak apa-apa kalau kamu lupa. Aku punya rekamannya. Aku siapkan sup penawar mabuk dulu. Hai, Ada apa? 10% saham Mall Corporation. Aku bisa memberimu. Tapi hak asuh An tidak mungkin. Jika kamu ingin hak asuh, kita bisa memiliki hak asuh bersama. Aku cuma bicara tanpa arti. Kemarin tuan muda ini sedang tidur. Dia sangat tenang. Diam saja. Kok dia gampang tertipu? Yuk bahas saham nanti. Aku akan membuatkanmu sup reda mabuk dulu. Ibu-ibu bangun terlambat hari ini tahu. Itu benar. An-An bangun lebih awal dari Mama hari ini. Itu bagus sekali bukan? Kata guru, anak harus tidur awal dan bangun pagi. An-An kita sangat penurut. Ibu, apakah ibu suka Hanan? Ya aku suka. Mama paling suka An-An. Lalu, apakah ibu suka ayah? Itu. Ibu, apakah ibu suka ayah? Suka Mama. Suka An-An dulu. Dan suka An-An kedua juga. Mama paling suka An-An. Hari ini aku harus menghadiri proyek di zona pengembangan ekonomi Nanchen. Ada makan malam setelah proyek. Kamu tidak perlu menungguku. Sebenarnya kamu tidak perlu melaporkan hal-hal ini kepadaku. Kamu adalah istriku. Kamu perlu tahu jadwalku. Juga sebagai istriku. Jadwalmu, menurutku aku juga harus punya hak untuk tahu kan. Nanti ingat untuk selalu melaporkan keberadaanmu. Aku tidak mau mendengar dari sekretarisku tentang kamu dan siapa. Serta apa yang kamu lakukan di mana. Ibu-ibu dan ayah. Kenapa tidak berciuman? An-An, apa yang kamu katakan? Aku
dengar anak-anak lain bilang bahwa ibu dan ayah mereka semuanya berciuman selamat pagi. Kenapa ibu dan ayah tidak? An-an. Karena setiap orang, cara hidupnya, dan cara bergaulnya berbeda kamu tahu. Jadi, apakah ada ciuman selamat pagi atau tidak? Tidak memengaruhi apapun. Benar, An-an. Apa kamu tidak ingin belajar menggambar? Mama akan pergi menggambar bersamamu, baiklah. Baiklah ibu yang terbaik. Mana dokumen penawarannya? Belum ditemukan. Ketua manajer Siang. Sekretarisku sudah mencarinya. Mereka juga sudah memeriksa rekaman pengawas. Ini masih akan memakan waktu. Untuk apa mereka berguna? Dokumen sepenting itu bisa hilang. Ketua, Nona Gu Xingyao masih di ruang tamu. Menunggumu. Pecat dia. Ging Yun tadi malam. Bukankah kau mabuk? Sup ini aku buat sengaja buatmu. Cobalah. Aku sudah tidak membuatnya selama bertahun-tahun. Jati masakanku mungkin tidak seenak dulu. Tolong jangan pedulikan. Ayo Jing Yuan coba teguk sedikit. Jing Yuan ada apa? Apa aku melakukan kesalahan? Untuk apa kamu di sini? Bukankah kau tadi malam minum terlalu banyak? Dulu saat kau minum terlalu banyak, kau akan mudah sakit kepala. Dan kau suka minum sup reda mabuk yang kubuat. Aku tidak membutuhkannya. Kalau aku ingin sup reda mabuk, istriku akan membuatnya untukku. Apa Jing Yuan? Apa kau benar-benar menikah? Apa karena kau marah padaku, sehingga kau memilih untuk menikahi Su Qing Huan itu? Dendam. Kenapa aku harus marah padamu? An-an, apa yang sedang kamu gambar? Aku sedang menggambar orang. Bagus sekali, An-an. Dokumen penawaran. Bukankah dia seharusnya menghadiri lelang zona pengembangan ekonomi hari ini? Dokumen sepenting itu, kenapa ditinggalkan di rumah? Oh tidak. Ini dimulai dalam 1 jam. Ada apa? An-an, ayahmu meninggalkan dokumen di rumah. Mama harus pergi mengantarkan dokumen itu kepada ayahmu. Apa kamu mau ikut? Ya. Baiklah, ayo pergi. Bawa sup reda mabukmu dan tinggalkan Mugru. Ging Yuan kita bersama selama 3 tahun. Aku hanya pergi ke luar negeri sebentar. Dan kau menikah. Terus hubungan kita bagaimana? Apa artinya itu? Apa yang kita miliki sudah berlalu. Tidak, bagiku itu bukan masa lalu. Selama bertahun-tahun aku di luar negeri, aku memikirkanmu setiap hari. Orang yang mendukungku dalam meraih impianku. Juga kau, Jing Yuan. Apa kau benar-benar melupakanku? Aku kembali kali ini hanya untukmu. Itu sudah berlalu. Gu Xingyao. Kenapa aku berkencan denganmu? Kamu seharusnya tahu lebih baik dariku. Aku hanya ingin menyingkirkan gangguan wanita-wanita itu. Kamu hanya secara sukarela membantu. Putus hanyalah masalah waktu. Tapi kau berjanji akan menikahiku. Bagaimana kau sekarang bisa menikahi wanita lain? Jing Yuan, aku percaya. Kau masih punya perasaan padaku. Bukan begitu, aku seorang wanita. Indra keenamku sangat akurat. Caramu menatapku, dan caramu menatap wanita lain, tidak sama. Kau menyukaiku. Gu Xingyao, aku sudah menikah. Kamu tahu siapa aku? Paling membenci orang gigih sepertimu. Ini kantor ayah. Ada di sini. Baiklah, An-an, kita hampir sampai. Jing Yuan, aku sudah menyelidiki. Wanita itu Su Qing Huan. Dulu itu diatur agar kamu celaka dan bersama dia. Bahkan melahirkan anak untukmu. Kau sama sekali tidak menyukainya. Kau menikahinya hanya karena anak itu. Aku tidak menyukainya. Nyonya, kenapa Anda di sini? Aku datang untuk melihat-lihat. Ini aku akan memberikannya padanya. An-an, ayo pergi. Ketua, ini dokumen tender dari Nyonya untuk Anda. Apakah dia sengaja mengirimkannya? Ketua, konferensi penawaran akan segera dimulai. Su Qing Huan, aku jelas. Pasangan terbaik untuk Jing Yuan. Bahkan wanita itu Su Yanxi tidak bisa bahkan setelah 5 tahun menggantikan posisiku. Dan kau Su Qing Huan, kau pikir kau bisa merebut pacarku dariku? Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. An-an, kamu ikut atau tidak? Kenapa kamu tidak menyapa sebelum pergi? Lagi pula masih ada pekerjaan di studio. Aku pergi dulu, jaga An-an.
Dengarkan penjelasanku, bukan seperti yang kamu lihat. Kamu tidak perlu menjelaskan. Kamu juga tidak melakukan kesalahan apapun. Di depan anak. Aku tidak ingin bicara terlalu banyak. Tidak apa asalkan semua orang mengerti. Su Qinghuan. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Jika kamu ingin menghukumku, setidaknya aku harus punya kesempatan The untuk film was membersihkan namaku kan. translated and Tidak perlu. narrated by M Media. Kata-kata yang baru saja kamu ucapkan itu, baru saja mencerahkanku. Aku terlalu banyak berpikir. Hubungan kita, konferensi lelang akan segera dimulai. Kamu harus cepat pergi. An-An. Kamu ikut atau tidak? Ayah jahat, aku tidak akan melepaskannya. Ibu tunggu aku. Ketua itu, Ada apa ini? Istriku datang ke perusahaan. Kenapa aku tidak diberitahu? Lagi pula sudah berapa kali aku mengatakannya. Orang seperti Gu Xingyao, wanita tanpa janji. Bisakah dia begitu saja masuk ke kantorku? Nona Gu Xingyao, dia menerobos masuk sendiri. Aku bahkan tidak sempat melapor. Kak Qing Huan Kak Zichuan ada di sini. Aku dengar dari Xiao Wang bahwa ada juga pria tampan. Seorang pria tampan. Itu tidak mungkin Mo Jingyuan kan? Kau harus pergi melihatnya. Kau akan tahu setelah melihatnya. Ayo pergi. Zichuan? Tuan Li, kenapa Anda di sini? Qinghuan, bukankah ini tentang investasi? Masalah terakhir kali. Apakah kau lupa? Tuan Li yang Anda sebutkan, apakah itu dia? Benar, itu aku. Nona Qinghuan, kita bertemu lagi. Oh, aku baru ingat ada tugas. Mengenai proyek ini, kalian berdua bisa mendiskusikan detailnya. Baik. Tuan Li, mengenai investasi ini, saya rasa, Apa kau mencoba menolak? seperti yang Anda lihat, studio kami saat ini masih dalam tahap awal. Jika terlalu banyak orang bergabung, saya khawatir itu mungkin mengganggu niat awal kami. Saya masih ingin melangkah selangkah demi selangkah. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar tertarik pada studio kami, kita akan dapat banyak kesempatan lain untuk berkolaborasi. Aku tahu kau akan menolak. Itulah mengapa aku datang kali ini. Dan membawakan ini untukmu. Apa ini? Ini adalah undangan untuk kompetisi desain perhiasan. Aku pikir, kau seharusnya tertarik pada ini. Apakah kau ingin mencobanya? Tentu saja saya tertarik. Saya selalu ingin mendaftar. Tapi saya tidak menemukan caranya. Saya baru tahu hari ini bahwa itu membutuhkan undangan internal. Itulah mengapa aku merekomendasikanmu. Aku menantikan karyamu. Benarkah? Terima kasih. Apakah kau punya waktu untuk makan bersama? Tentu saja aku mau. Kamu sudah banyak membantuku. Aku harus mentraktirmu makan. Baik. Ketua, ini adalah undangan untuk kompetisi desain. Saya yakin Nyonya akan tertarik. Apa yang kamu lakukan? Merencanakan draft desain. Draft desain apa? Draft desain untuk kompetisi perhiasan. Aku sudah bilang pada sekretaris Chen untuk tidak memberitahumu sebelumnya. Untuk hal semacam ini, aku bisa menanganinya sendiri. Bukan itu. Ini adalah draft desain untuk kompetisi perhiasan. Ini diselenggarakan oleh Tuan Carl. Anda pasti kenal Tuan Carl kan? Dia adalah seorang yang terkenal di dunia. Master perhiasan. Peserta kompetisi wajib rekomendasi internal. Untuk berpartisipasi, ini undangan saya. Dari mana kamu mendapatkan undangan? Ini Lei. Tidak, tunggu. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Apakah Lili Wenting? Aku belum mati. Apakah kamu begitu terburu-buru untuk menjatuhkan diri ke pelukannya? Tidak masuk akal. Apa maksudmu melemparkan diriku ke pelukannya? Ini hanya sebuah undangan. Mengapa semua yang keluar dari mulutmu terdengar sangat tidak menyenangkan? Tuan Le dan saya memiliki pemikiran yang sama. Dia percaya saya adalah bakat langka di industri perhiasan. Dan dia memberi saya kesempatan ini untuk menunjukkan diri saya. Tidak bisakah Anda lebih berpikiran luas? Aku picik. Istriku memegang undangan orang lain, berhutang budi pada orang lain, lalu datang untuk menanyaiku. Kamu menganggapku apa? Pernikahan kontrak. Anda sudah memberitahu saya sejak lama bahwa kita akan bercerai dalam 3 tahun. Hanya itu saja. Jadi apa? Apakah Anda menyarankan Anda masih ingin kita memiliki hubungan lain? Kamu.
Apa ini? Pria sialan ini. Bukankah ini hanya sebuah undangan? Betapa piciknya. Ibu, undangan ini sama seperti milik ibu. Sama seperti apa? Undangan kompetisi perhiasan ini, dari mana Anda mendapatkannya? Ayah membuatnya ke lantai. Nyonya. Kenapa Anda di sini? Di mana ketua Anda? Dia sedang rapat. Tidak apa, aku akan tunggu. Nyonya ketua, sebenarnya sangat peduli pada Anda. Kali ini undangan untuk kompetisi desain perhiasan. Dia menukarnya dengan sebuah proyek untuk ditukar. Terakhir kali Nona Gu Xingyou, dia menerobos masuk sendiri. Ketua karena masalah ini menjadi sangat marah. Seluruh kamar tidur terasa sangat dingin. Nyonya, tolong pergi ke kantor untuk menunggu ketua. Saya akan pergi dulu. Baik. Terima kasih. Itu. Aku. Ada apa? Saya minta maaf. Kamu tidak punya apa-apa untuk meminta maaf padaku. Akulah yang melampaui batas. Aku tidak mematuhi kontrak. Hari itu saya mendengar percakapan Anda dengan Gu Xingyou. Saya sangat sedih. Jadi, Itulah mengapa saya mengatakan hal-hal yang menyakitkan itu. Saya minta maaf. Kalau begitu, bisakah kita berbaikan sekarang? tidak. Lalu, saya harus The melakukan film was apa translated agar Anda memaafkan and saya? narrated by M Media. Kamu bahkan tidak tahu apa kesalahanmu. Kamu kesini untuk minta maaf. Apa yang salah dari aku? Apalagi yang saya lakukan salah? Selain masalah dengan Gu Xingyou hari itu, di mana saya salah? Saya benar-benar tidak tahu. Apalagi yang saya lakukan salah? Kamu bahkan tidak tahu apa kesalahanmu. Kembali dan pikirkan baik-baik. Lalu kembali dan minta maaf padaku dengan tulus. Saya sangat tulus sekarang. Kamu bahkan tidak tahu apa kesalahanmu. Dan kamu sangat tulus. Kembali dan pikirkan sendiri. Aku tidak mau membuang waktu denganmu. Baiklah, aku pulang sendiri saja. Pikir-pikir dulu. Kamu. Saya mengerti. Tuan Muda Mo, Ketua Mo. Saya rasa Anda cemburu, bukan? Cemburu, aku akan cemburu pada siapa? Bagaimana mungkin aku cemburu? Lihatlah Anda sekarang. Anda gelisah. Bingung. Aku tidak mungkin cemburu. Baiklah. Saya menolak undangan Li Wenting untuk kompetisi desain perhiasan. Menolaknya. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Kenapa kamu menolaknya? Mengapa? Karena Tuan Mo Jingyuan yang terhormat. Mengingat bantuan dan sponsor Anda, Nona Su Qinghuan yang Anda undang, Aku tidak hanya membuangnya, itu disebut. Anda memang membuangnya. Bukan saya yang menghancurkannya. Putra Anda yang berharga mengambilnya. Mo Jin An ini selalu memikirkan bagaimana cara melawanku. Baiklah, Anda punya urusan lain kan? Silakan lanjutkan, saya akan pergi. Kalau begitu, apakah kita sudah berbaikan sekarang? Tidak. Tuan Li, terima kasih atas surat undangan Anda. Namun saya khawatir saya tidak bisa hadir. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang muncul? Tidak, ini Jing Yuan. Jing Yuan memberi saya surat undangan. Tuan Li, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya menghargainya. Apakah benar-benar tidak ada The film was kesempatan Qinghuan? translated and Tuan Li, narrated Anda by adalah M orang yang Media. sangat baik. Hanya saja, hati saya sudah dimiliki orang lain. Aku mengerti. Qinghuan mengenalmu. Aku sungguh sangat bahagia. Karena kita tak dapat mengejar cinta.
Aku ingin kita bicara soal kerjaan nanti. Tentu saja kita bisa. Saya harap di masa depan, kita bakal kolaborasi nanti. Bibi mau. Lihatlah Su Qinghwan ini. Dia sudah menikah dengan Jing Yuan, namun dia masih di luar dengan pria lain. Menggoda. Ini. Itu Tuan Muda Li bukan? Ya, itu Tuan Muda Li. Bibi Mo, apakah Anda tidak akan mengurus ini? Su Qinghwan, saya dengar 5 tahun yang lalu. Dia sudah suka bersama pria, menggoda di luar. Jing Yuan tak akan membiarkanku sekarang ikut campur dalam urusannya dan Qinghwan. Bibi, bukankah Anda bilang bahwa saya di hati Anda, menantu terbaik? Anda tidak bisa hanya diam dan menonton. Melihat saya dan Jing Yuan tidak bersama. Saya juga sudah memikirkannya baik-baik. Beberapa hal tidak bisa terburu-buru. Xing Yao, Bibi mengerti maksudmu. Tapi masalah hati tidak bisa dipaksakan. Mari kita pelan-pelan saja. Oh ya, bukankah Anda bilang steak di restoran ini sangat lezat? Mari kita pergi makan steak. Bibi, saya tidak percaya bahwa Su Qinghwan tulus terhadap Jing Yuan. Bagaimana kalau kita menguji mereka? Saya Gu Xingyou. Saya bisa terima kekalahan. Tapi kali ini saya kembali. Saya pasti akan berjuang untuk diri saya sendiri. Anda berencana berjuang bagaimana? Itu tidak benar. Ini terlalu berbahaya. Itu pasti tidak akan berhasil. Bibi, tolong percayai saya. Baiklah. Bibi juga ingin melihat bagaimana Su Qinghwan ini sebenarnya. Halo Xiao Taiyu, lakukan sesuatu untukku. Kakak Qinghwan, kompetisi desain akan segera dimulai. Draft desain Anda? Bagaimana persiapan Anda? Sudah siap sekarang? Kita bisa pergi. Baik, aku ikut kamu. Mengapa Anda di sini? Untuk membawamu ke kompetisi desain. Bukankah Anda bilang Anda negosiasi proyek dan tidak punya waktu? Ayo pergi. Qinghwan. Qinghwan. Pasien sudah melewati masa kritis. Sekarang mereka perlu istirahat dengan baik. Terima kasih, dokter. Ketua penyelidikan sudah jelas. Nama pembunuh bayaran itu adalah Tuan Tao. Dia sudah mengakui semuanya. Dia dikirim oleh Nona Gu Xingyou. Apa sebenarnya yang terjadi? Benar, saya yang melakukannya. Apakah Anda ingin mengunci saya? Kenapa? Saya kalah. Jing Yuan, ibumu juga bertanggung jawab atas ini. Saya menyetujuinya. Ibu hanya ingin menguji perasaan tulus Qinghwan padamu. Menguji perasaan sejati. Apakah itu membutuhkan nyawa Qinghwan sebagai harganya? Baiklah, baiklah. Mari kita lupakan saja masalah ini. Karena itu adalah ujian. Menurutku kita harus melepaskannya saja. Xing Yao, kasih sayang semacam ini tidak bisa dipaksakan. Orang-orang ditakdirkan bersama oleh takdir. Kalau lewat sudah. Apa yang kau lakukan salah? Saya tahu saya salah, Nenek. Dan kau Shukin. Bukankah ini hanya omong kosong? Bisakah nyawa manusia dijadikan lelucon? Keluar. Dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jing Yuan, saya berharap Anda dan Qinghwan bahagia. Nona Gu, silakan. Jing Yuan, ibu tahu ibu salah. Kali ini, ibu benar-benar tahu ibu salah. Baiklah, baiklah. Ikut denganku. Jangan tinggal di sini. Mengganggu istirahat Qinghwan. Gimana, masih sakit? Sudah berapa lama saya tertidur? Kamu tidur 2 hari 2 malam. Jangan khawatir. Kompetisi desain ditunda untukmu. Bukankah itu tidak pantas? Aku salah satu penyelenggara kompetisi The ini. film was Aku bisa melakukan translated apapun and yang aku mau. narrated by M Media. Baik, Ibu, apakah ibu baik-baik saja? An-Em sangat khawatir padamu. ibu baik-baik saja, An-An. An-An akan meniupnya untuk ibu. Tidak akan sakit kalau aku tiup. Terima kasih, An-An. An-An sangat penurut.
Kita tidak seharusnya mengganggu istirahat ibu. Ayah jahat. Pantas saja ibu tidak menyukai ayah. Siapa yang bilang padamu ibu tidak menyukaiku? Ibu bilang begitu. Benarkan ibu? Apakah ibu suka ayah? Iya, saya tahu. Lalu, apakah ayah suka ibu? Bukan tidak suka. Itu cinta. Ayah mencintai ibu.